Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, King Solomon atau lebih kita kenal dengan Nabi Sulaiman adalah seorang raja Israel kuno dan putra serta penerus Raja Daud alaihissalam. Menurut kitab Ibrani dan Perjanjian Lama, King Solomon digambarkan sebagai penguasa kedua dari gabungan Israel dan Yehuda. Perkiraan pemerintahan Solomon ini adalah antara tahun 970 sampai dengan 931 sebelum Masehi. Dalam kitab 2 Samuel dicatat bahwa Solomon lahir di Yerusalem dan juga terdapat kisah yang melatar belakangi kelahirannya. Silsilah Nabi Sulaiman ini adalah Sulaiman bin Daud bin Isha bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nakhyun bin Akinazab bin Aram bin Hashrun bin Farid bin Yahuda bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Semasa hidupnya Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan amanat menjadi penerus kerajaan ayahnya, yakni Nabi Daud alaihissalam. Kisah-kisah Sulaiman dan kerajaannya. Nabi Sulaiman alaihissalam dianugerahi Allah Subhanahu wa taala dengan kerajaan yang sangat megah dan juga besar. Ia mewariskan tahta dan kenabian dari ayahnya, yaitu Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam dikaruniakan putra yang banyak, namun tak seorang pun di antara mereka yang dianggap mampu melanjutkan estafet kepemimpinan kerajaannya. Sehingga Nabi Daud alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dianugerahi seorang putra yang dapat mewarisi tahta kerajaannya, dan doanya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelahiran putranya yang diberi nama Sulaiman alaihissalam. Diriwayatkan pada saat istri Nabi Daud alaihissalam mengandung Nabi Sulaiman, iblis berseru, "Wahai makhluk terkutuk, pada malam ini telah dikandung seorang laki-laki yang akan membuatmu sedih berkepanjangan, dan anak-anak cucumu akan dijadikan pelayannya." Iblis sangat terkejut ketika mendengar seruan tersebut. Lalu mereka mengumpulkan bangsa setan untuk menyampaikan terkait berita tentang kelahiran bayi istimewa yang masih dalam kandungan tersebut. Seraya mereka pun berkata, "Bayi itu pasti dari keturunan Daud karena dia orang yang paling saleh di muka bumi ini." Sebagai penguasa mutlak atas kepemimpinan Bani Israel, Nabi Sulaiman alaihissalam dianugerahi kekuasaan meliputi Laut Merah dan Laut Tengah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapal-kapalnya berlayar sampai ke Samudra Hindia. Kekuatan dan kekayaan yang berlimpah membawanya kepada keberhasilan kerajaan untuk merealisasikan pembangunan yang megah. Salah satunya Haikal Sulaiman atau yang dikenal dengan Bait Allah atau Bait Suci di Yerusalem. Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau adalah pemimpin besar Bani Israel yang telah mewarisi kerajaan ayahandanya. Beliau adalah nabi yang memiliki kelebihan dalam mengerti bahasa binatang. Kerajaan Nabi Sulaiman sangat luas dan juga besar. Allah Subhanahu wa taala menaklukkan angin untuk kendaraan Nabi Sulaiman, dan Allah juga menaklukkan bangsa jin untuk tunduk pada Nabi Sulaiman. Pada suatu hari ketika Nabi Sulaiman dan tentara istananya sampai di lembah semut. Ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Asyukuri innaka yama qaryama gufron alkihi innaka yama adar yama firma Allah." Wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Mereka tidak menyadari kita.
Nabi Sulaiman tersenyum lalu tertawa mendengar percakapan semut itu. Lalu Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhai." Allah memberikan kekuasaan yang teramat besar kepada Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabi Sulaiman memanjang dari Baitul Maqdis sampai perbatasan Yaman. Sungguh, beliau menjadikan kerajaan itu menyeru pada ajaran-ajaran Islam. Namun pada suatu hari ketika Nabi Sulaiman sedang berpergian bersama tentara dan juga burung hudhudnya, tiba-tiba di pertengahan jalan, Sulaiman memeriksa burung hudhud yang tidak ada. Nabi Sulaiman sempat ingin menghukum dan menyembelihnya. Akan tetapi, ketika hudhud datang dan membawa berita yang sangat penting untuk Nabi Sulaiman, ia pun tidak jadi mendapatkan hukuman. Hudhud bercerita bahwa ia saat itu ada di Yaman, di sebuah negeri bernama Sabah. Di negeri tersebut ada seorang ratu bernama Balqis. Ia dan penduduknya sedang menyembah matahari. Ratu Balqis amat kaya. Ia memiliki singgasana yang terbuat dari emas dan intan berlian. Nabi Sulaiman yang mendengar penjelasan hudhud sangat terkejut. Bagaimana mungkin di dunia ada manusia yang tidak menyembah Allah, apalagi yang disembah adalah matahari yang tidak lain adalah ciptaan Allah. Untuk menguji kebenaran informasi, Nabi Sulaiman meminta hudhud untuk memberikan surat kepada Ratu Balqis. Isinya adalah berupa seruan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika surat tersebut sampai di tangan Ratu Balqis, ia heran siapa gerangan yang mengirimkan sepucuk surat istimewa itu. Ratu Balqis tertegun setelah membaca isi surat dari Nabi Sulaiman yang berisi seruan agar ratu berhenti menyembah matahari, karena Allah, Sang Pencipta alam semestalah yang patut disembah. Kemudian Ratu Balqis mengumpulkan para tokoh, penasehat, para menteri, dan pembantunya, serta memperlihatkan surat tersebut kepada mereka, sekaligus membaca isinya. Setelah membaca surat dan mendengar nasihat dari para nasihatnya, Ratu Balqis memutuskan untuk mengirim surat balasan kepada Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah emas dan berlian sebagai bujukan untuk menarik hati beliau. Ketika rombongan Ratu Balqis datang membawa hadiah, Nabi Sulaiman menolaknya. Para utusan tersebut pulang kembali membawa hadiah tersebut dan menceritakan apa saja yang baru mereka saksikan berupa kemegahan kerajaan Sulaiman, bala tentara yang begitu banyak, dan dahsyatnya kekuatan Nabi Sulaiman. Ratu Balqis tidak tersinggung dengan kemarahan Nabi Sulaiman. Keesokan harinya Ratu Balqis datang kembali dengan pasukan ke negeri Bani Israel. Akan tetapi, hal itu sudah diketahui lebih dahulu oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasana Ratu Balqis untuk menunjukkan kekuasaannya. Maka, seorang saleh bernama Asif bin Bakhaya menyanggupi untuk mendatangkan singgasana dengan sekedip matanya. Ketika Ratu Balqis tiba, Nabi Sulaiman menyambutnya dengan ramah. Ratu pun terkejut ketika melihat kursi kerajaannya telah ada di istana Nabi Sulaiman. Ratu Balqis kagum dengan kehebatan Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balqis memasuki istana tersebut, ia mengangkat gaunnya. Ratu Balqis menyangka di lantai istana Nabi Sulaiman ada gedangan air. Ia merasa sedikit malu, tetapi juga teramat kagum ketika melihat tanda-tanda menakjubkan ini. Ratu Balqis menyatakan masuk Islam dan menyudahi kesesatannya yang telah ia lakukan selama ini. Ratu Balqis berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Nabi Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Dan ia pun diperistrikan oleh Nabi Sulaiman dan akhirnya mereka pun hidup dengan bahagia.
Wafat Nabi Sulaiman alaihissalam. Menjelang Nabi Sulaiman wafat, pada saat itu ia tengah berjalan masuk ke dalam mihrabnya untuk beriktikaf, beribadah dan juga salat. Ketika Nabi Sulaiman sedang beribadah, tidak ada seorang pun yang berani masuk ke dalam mihrabnya. Konon, mihrabnya berada di puncak gunung dengan dindingnya yang terbuat dari kaca tembus pandang. Nabi Sulaiman sedang duduk bersandar pada tongkat yang ia bawa. Lalu beliau mulai berzikir kepada Allah hingga mulai merasa ngantuk. Ketika sedang berzikir itulah yang menjadi saat-saat terakhir Nabi Sulaiman masih menghembuskan nafasnya. Malaikat maut kemudian mencabut roh Nabi Sulaiman keluar dari mihrabnya. Jin-jin yang saat itu bekerja untuk Nabi Sulaiman masih belum menyadari bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Mereka mengira Sulaiman sedang menjalankan ibadah sholat seperti biasanya. Para jin yang kondisi belum mengetahui Nabi Sulaiman wafat setiap hari masih terus bekerja untuknya. Hari demi hari terus berlalu, tiba-tiba datang rayap pemakan kayu. Rayap-rayap tersebut ternyata memakan tongkat yang digunakan Nabi Sulaiman. Mulai dari bagian paling bawah hingga lama-kelamaan tongkat tersebut mulai rapuh. Tongkat tersebut kemudian patah karena tidak kuat lagi menopang sandaran Nabi Sulaiman, sehingga jasadnya terguling ke tanah. Momen itulah yang kemudian membuat para jin baru menyadari bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Semua yang melihat tubuh Nabi Sulaiman terjatuh pun langsung berhamburan menolongnya. Saat itulah mereka baru mengetahui bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia sejak lamanya. Tepatnya, Nabi Sulaiman wafat di usia 52 tahun. Sahabatku beriman, itulah sekilas tentang sosok Nabi yang begitu kaya raya, dengan singgasana kerajaan luar biasa, dengan kekuasaannya meliputi bagian yang luas sampai ke Samudra Hindia. Bahkan dari penjuru jin, setan pun menjadi pelayan dan anak buah Nabi Sulaiman untuk bekerja kepadanya. Semoga bermanfaat dan cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.